Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Suara orang nyanyi. Hati-hati Penyanyinya. dong. Nanti bisa kena klaim. Ada penyanyinya jadi malu. Kok nggak bilang-bilang sih kalau mau kesini? Ya kan surprise. Surprise. Iya, surprise. Aduh, setelah 4 bulan lebih baru ketemu ya. Iya. Enggak juga sih, terakhir ketemu video klip Bidadari Cinta ya. Bidadari Cinta. Setahun lebih berarti. Mbak Novi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Kok maafkan bisa juga. tahu alamat rumah ini dari mana? Iya kan saya ngeliat itu Google. Oh gitu. Emang ada gitu. Memang bisa dicari rumah Ada, Novi tinggal Ayla cari gitu. Novi Ayla nanti. Oh gitu ya. Ketemu di Hebat situ ya Mbak dapat. Google ya. Iya, Tinggi keren. banget. Pengen berguru ntar ah. Ya udah tuh masuk dulu, masuk. Ayo, masuk. siap. Ya masuk. Masuk. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Duh, Alhamdulillah. tamu spesial. Minum apa? Jus, kopi, teh, kayak warung ya. Duit aja mama. Astagfirullahaladzim. Sama kayaknya ya. Duit ya, oke berapa? Saya biasanya air putih. Oh gitu. Oh, nggak yang manis-manis, soalnya udah manis. Oh ya Allah. Nih, kan jauh-jauh. Iya, makasih. Namanya Manis nggak nih? manis. Tuh kuenya juga manis. Kan saya udah Kalau manis. ya, kurang Bang. manis lihat nih. Oh gitu, minumnya sambil begini ya. Aduh. Kita juga baru nyampe loh di Jakarta ini. Oh gitu. Sama dong kalau gitu. Udah berapa lama di Jakarta? Kemarin itu pandemi, kita hampir 4 bulan di Semarang. Itu awalnya nggak sengaja sih, bukan karena mudik atau apa. Waktu itu ngisi acara Isra Mi'raj di Semarang. Pas mau balik ada aturan lockdown Jakarta. Aduh, kayaknya kita nggak usah balik deh daripada nanti nggak boleh mudik. Nggak bisa Ya udah balik. stay di sana sampai habis Lebaran baru balik. Di sini baru sebulan. Baru sebulan di Jakarta. Firsa Winovasen yang kesekian kalinya saya menyambangi rumahnya artis. Ya pokoknya artis siapa aja lah, saya sambangi. Oke, sekarang rumahnya Mbak Novi Ayla. Terus Mbak Novi, berarti selama lockdown di kampung berarti ya? Iya, selama lockdown kemarin di kampung. Semuanya anak-anak dibawa. Nah, di kampung tuh kegiatan apa aja sebetulnya? Ya karena memang kemarin pandemi memang nggak ada kegiatan apapun, kan kita disuruh stay at home, social distancing, jadi di rumah. Puasa juga sholat di rumah, Idul Fitri juga sholatnya di rumah. Ngurus Nggak anak ada sama suami kegiatan, aja? iya, ngurus anak-anak aja. Kebetulan suami nggak ikut, Oh gitu. jadi cuma Novi sama anak-anak. Lah, Tuh, selama di kampung nggak ikut? nggak ikut Di sini? di sini. Oh. Jadi mesti dijagain rumah sini, Novi sama anak-anak di sana. Oh gitu ya. Nggak genep 4 bulan, 3 bulan setengah lah. Pokoknya per tanggal 15 Maret balik ke sini 2 minggu setelah Idul Fitri. 2 minggu setelah Idul Fitri. Dan itu kan ada Alhamdulillah, aturan lagi deh. kalau mau balik ke Jakarta harus menyertakan SIKM. Surat kesehatan itu. Jadi yang ngurus Nah, itu terus bikin dulu di sono. bikin dulu. Oh, baru bisa jalan ke Jakarta ya. Iya, dan Novi nyetir sendiri dong. Wih. Dari Semarang ke Jakarta. Karena kan Novi diinfo sama teman-teman yang di Jakarta, katanya kalau misalnya aturan baru selama pandemi ini, satu mobil itu aturannya maksimal hanya 3 orang atau 4 orang ya. Jadi di kursi driver 1, nggak di sampingnya nggak boleh ada orang, di belakangnya 2, belakang lagi baru boleh. Jadi mikir Selang-seling. selang jadi mikir kalau nanti kepenuhan juga mau minta dianterin Pak D, nanti malah mobilnya kepenuhan malah nggak boleh masuk. Katanya udahlah nyetir sendiri aja. Bapak juga khawatir, yakin pulang sekarang nyetir sendiri gitu, kayak yang mau ngizinin kayak enggak gitu. Nggak apa-apa Pak, yakin. Itu baru pertama kali juga tapi nyetir sendiri dari Semarang ke Jakarta, tapi alhamdulillah lancar.
Anaknya juga nggak Alhamdulillah. rewel. Terus Mbak Nopi, seperti biasa yang saya sambangi itu saya pengen mengupas profilnya nih. Perlu pisau nggak? Oh nggak usah, Oh, nggak ya? usah lagi. Kan gue mau ngupas. Jadi pengen mengupas profil seorang Novi Ayla nih. Boleh? Boleh. Pertanyaannya, Waduh, deg-degan kalau begitu pertanyaannya. Kayak yang Gus apa gitu. Terus nih? Mbak Novi, Ya, nama asli? nama asli Eka Novia Ratri. Emang Novi itu nama asli. Oh, Novinya nama asli ya. Ailanya aja yang. Ailanya itu dapat ilham dari mana? Waktu itu sama Kak Adi sama Mas Pri juga. Oh, gitu. Sebelumnya Novi sebelum Novi Aila itu Novia Ratri pakai nama asli. Sebelum Novia Ratri juga itu kan pakainya Novi KDI. Selesai dari KDI, Novi bikin album Panggilan Sholat, Ibu Aisyah itu masih pakai nama Novia Ratri. Novia Ratri. Masih. Terus mulai Novia Ayla. Mulai Novia Aila itu pas memang launching lagu Caka itu tahun dari Caka 2011. Ada nama Mas Pri disebutin. Terus nama Mas Adibal juga. Iya. Ada yang Novi Ayla. Terus Mbak Novi mulai berkarya, bukan berkarya, berkarir ya, berkarir sebagai penyanyi itu sejak kapan? Tahun berapa? Ingat nggak? Novi kalau mulai nyanyi mungkin SMP. Wih, SMP udah nyanyi. SMP. Tapi itu baru lomba-lomba antar sekolah, belum nyanyi. Justru dari kecil itu dari SD 7 tahun itu Novi masuknya ke sanggar tari. Novi itu Oh, tari sebenarnya dulu. lebih ke Wih, penari. kayaknya keren juga nih kayaknya. Aslinya basicnya penari. Oh, gitu. Gamelan apa. Kalau main ketoprak wayang itu yang ya masih bisa lah, masih luas lah gitu. Terus SMP itu ikut lomba-lomba mocopat. Kalau di Jawa kan dulu kurikulum Apa itu sekolahan mocopat? itu masih ada mocopat. Apa itu? Mocopat itu ada pelajaran bahasa Jawa, ada pelajaran seni Jawa. Mocopat itu karawitan. Oh, Jadi kan kalau karawitannya. jadi kalau mocopat itu kayak dandang gulungnya yang Sekar kambo peng catur gitu-gitu. Keren juga Kang sih. cinatur, polah kang kelantor. Itu ya itu secara nggak langsung belajar vokal mungkin ya, tapi namanya mocopat gitulah. Hono coroko bahasa Jawa gitu. Oh, keren juga Mbak Novi bisa-bisa nyanyi gitu ya. Makanya Novi bisa sinden karena dulu basicnya pernah belajar mocopat. Tapi kok belajar sinden nggak pernah, cuman mungkin ada keturunan karena nenek sinden. Makanya sekarang kalau suruh nyanyi lagu yang Yeneng tawangono lintang masih menjiwai Widih. banget. Karena emang basicnya situ. Pirsa, nanti akan saya mintain nyanyi yang nyinden-nyinden begitu, tapi yang nggak ada tentunya, yang nggak diklaim ya tentunya. Untuk Kalau itu kan pengantar- lebih budaya untuk ya, pengantar lagu-lagu tidur, untuk dolanan, pengantar tidur saya. jangkat. Itu kan kalau yang nggak ngerti yang bukan orang Jawa kan dulu pernah ada film apa ya yang pakai lagu yang Ojo turu sore kaki. Kalau nggak tahu dikira serem, dikira manggil arwah, demit lah. manggil apa yang kayak gitu. Padahal mah enggak, itu tuh lagunya Ojo turu sore kaki, artinya jangan tidur sore-sore. Ono dewa nglang-lang jagat, ada dewa. Ya kalau dewa itu kan Gusti, Gusti itu kan Tuhan. Melalang jagat gitu. Dewa kalau bukan ya, dewa bukan Tuhan, dewa seperti malaikat gitu lah ya. Lalang jagat itu mengelilingi langit dunia di tengah malam. Makanya hidupkan malam, jangan tidur. Hidupkan dengan tahajud, dengan zikir. itu Itu maknanya, artinya. Jadi maknanya bukan itu. yang serem manggil-manggil. Oh, Gitu bukan itu. artinya gitu ya. Terus Mbak Nopi, mungkin semua orang tahu ya bahwa Mbak Nopi Ayla ini mulai wah itu dari lagu Caka. Caka. Ya, memang Caka luar biasa. Memang ya. ya dari mulai cinta karena Allah itu. Sebetulnya untuk rekaman yang pertama kali itu apa sih Mbak Nopi? Yang pertama ya itu Panggilan Sholat. Pertama kali Novi hijrah kan KDI 2005 akhir 2006. 2007 sudah mulai lepas pakai hijab. Masih lepas pakai lah, udah pakai hijab tapi masih lepas pakai. 2008 itu bener-bener yang Novi bismillah istiqomah, nggak dibuka-buka lagi.
Itu Novi lagunya belum terlalu religi, masih yang lagu Zabur Jiwa. Bisa nanti dicek di Google Zabur Jiwa, Madah Rindu, terus Bulan Menari dan lain-lain lah. Terus akhirnya 2010 Panggilan Sholat, Aisyah ibu yang itu udah pesannya yang pesannya udah ke pokoknya ke atas lah gitu. Pesan moral yang religi gitu, tapi belum meledak sesuai harapan. Akhirnya 2011 akhir ya itulah ketemu Kak Adi, Novi pengen dibikinin lagu yang temanya itu tentang cinta, tapi yang mengingatkan kita kepada Tuhan. Terus musiknya yang modern, yang waktu itu kan lagi hits-hitsnya lagu disco. Tahun 2011 2012 ya. Iya, yang kayak Alamat Palsu kayak apa gitu itulah, yang ada disco, ada remix gitu, lagi hitsnya gitu. Makanya kalau Novi ngeluarin dangdut pure kayaknya lagi nggak deh. Kalau disco juga pakai jilbab. Jadi gimana ya gitu. Terus kata Kak Adi juga gini, gimana ya deh, aku belum pernah bikin lagu religi, kata Kak Adi. Tantangan juga nih buat Kak Adi kan gitu katanya. Ya udah Kak, nggak apa-apa, lagunya kan modern maunya, cuman syairnya itu mengingatkan kita kepada Tuhan, udah gitu aja tentang cinta, tapi yang mengingatkan kita pada Tuhan, itu cinta yang positif intinya lah. Nggak lama, nggak ada seminggu deh, Kak Adi langsung ngirim syair gini ini gimana gitu. Itu pun Kak Adi kan kalau bikin lagu harus ngobrol sama kita dulu. Maunya temanya kamu apa dek, kamu maunya menyampaikan tentang apa. Ya itu udah tersampaikan dari cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Udah, oke Kak, cocok gitu. Ya udah kita coba ini ke Mas Pri. Kokinya Mas Pri nih, yang Mas megang Pri. nih. Pokoknya Mas Pri best lah pokoknya. Mas Pri paling tahu jiwa Novi arahnya bagaimana. Kan harus disesuaikan dengan karakter orangnya. Akhirnya lagunya ya tetap ada Melayu-melayunya, ada sisi elegan musiknya, tapi ada diskonya juga. Makanya kaget kalau yang pertama kali dengar, apa sih lagu tentang mengingatkan Allah tapi kok disco, tapi kok musiknya ajab-ajab. Ada juga bahasa kayak gitu. Ya memang kita tujuannya itu, nggak apa-apa musiknya modern, nggak apa-apa musiknya ajab-ajab, tapi anak-anak muda yang dengerin pun ingat gitu, kalaupun mereka sedang dilanda jatuh cinta atau bermain cinta, mereka tetap ingat sama Tuhannya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sih. Berarti diterima dengan baik. Itu bukan yang perdana ya berarti ya? Bukan. Kalau yang perdana apa tadi? Yang pertama kali? Zabur Jiwa. Zabur Jiwa. Masih ingat nggak lagunya kayak gimana, Mbak Novi? Bagai bunga layu di tangkai, bagai layang putus tali benang. Wah, vokalnya aduh bisa. Kayaknya saya ngefans nih sama Novi Ayla nih. Gila, tapi keren. pelajaran ya, Zabur Jiwa itu isinya tentang kita tuh kayak yang lagi diuji banget terus kita lemah gitu, tapi setelah kita nangis, setelah kita down, baru kita ingat oh masih ada Tuhan, banyak-banyak berdoa gitu. Cuma waktu itu masih lepas ya? Masih suka lepas pakai. Akhirnya kan Novi juga punya orang tua ya kayak guru ngaji gitu. Kalau bisa pesannya, kalau bisa nyanyi itu syair yang positif, karena setiap kata adalah doa. Jadi mikir lagi pantesan yang kemarin ya lagunya ya gitulah belum sesuai harapan, mungkin Allah belum ridho karena memang niatnya Novi pengen hijrah gitu. Dari dulu pun sudah suka berhijab tapi masih lepas pakai. Di awal-awal berhijab pun masih banyak godaan yang boleh nggak kalau nyanyi besok kamu dilepas dulu hijabnya, selesai nyanyi boleh pakai, masih gitu-gitu kan awal-awal setahun pertama masih buka pakai wig, buka pakai konde, jilbab buka lagi, di curly gitu. Pengetahuan tentang ininya belum terlalu kuat gitu, hatinya belum terlalu kuat gitu kan. Akhirnya berjalannya waktu 2007 dapat hadiah dari keluar di kontes KDI itu. Semuanya kan dapat uang cash tuh. Novi pakai untuk umroh, hadiah pertama kali. Novi, Gita sama temen sama keluarganya Gita waktu itu bareng. Udahlah Novi berdoa, ya Allah mudah-mudahan mulai dari pintu KDI ini udah bisa sampai di depan pintu Ka'bah ya, pokoknya berdoa di situlah. Alhamdulillah
sepulang dari situ satu persatu doa dikabulkan, udah mulai bener-bener istiqomah hijab. Jadi tahun berapa istiqomah? 2008. 2008 itu. Begitu pulang dari umroh 2008 udah nggak pernah dibuka lagi, walaupun memang godaannya ya masih sama, ketakut setan bisikin, takut nggak ada job, takut persaingan. Waktu itu kan hijabers belum banyak, belum setrendy sekarang juga fashion hijab. Yang lain-lain masih disco yang harus joget-joget. Novi juga nggak bisa joget juga gitu. Basic kalau nyanyi campur sari kan lebih ke anteng yang Novi lebih gitu dulu tuh, nggak nyanyi dangdut pun di kampung, nggak, lebih ke mocopa campur sari gitu ya. Ya memang yang tradisional banget gitu keseniannya dulu, nggak ikut orkestra dangdut itu enggak. Berarti pada saat itu kan kalau nggak salah rame-ramenya laguku tuh Mbak Novi, Kucing Garong. Betul. Berarti kontra dong sama lagu. Iya, kontra. Ternyata kontra sama Bentar, ada telepon. Mangga. Mbak Novi, kalau gitu minta pendapat dong. Minta pendapat ya, karena lagu Kucing Garong itu laguku, kebetulan lagunya nggak jelas lah. Iya. Nah, saat itu menurut Mbak Novi itu gimana tentang lagu Kucing Garong? Pasti sulit dijawabnya. Iya, memang waktu itu lagi hitsnya Kucing Garong, inget banget kelakuan si Kucing Garong. Apa tuh lagu aku? Hafal Mbak Novi pakai jilbab ya. Itu kan lagunya menceritakan tentang laki-laki buaya ya kalau nggak salah ya kan. Nggak bisa ngelihat cewek cantik dikit, nggak bisa ngelihat itulah yang klimis dikit gitu. Ya memang dulu berbanding terbalik ya. Kucing Garong kan musiknya kayak gitu. Tiba-tiba Novi keluar yang religi, yang cintai aku karena Allah, justru itu. Makanya Mas Pri itu, Mas Pri itu udah keren banget deh. Luar biasa. Smart ya. Lagi hits musik kayak gitu, Novi mainnya religi, tapi Novi masih bisa dimasukin ke era musik di waktu itu. Saat itu. Jadi masih bisa seimbang dengan musiknya, walaupun lagunya sebenarnya kontra banget dengan yang seperti Kucing Garong. Iya, tapi akhirnya kan lagu Serayanya jadi tenggelam. Gantian, enggak juga tenggelam kan, Kucing Garong udah hits duluan jauh, baru disusul sama lagu Novi gitu Kak. Sebenarnya Novi tuh suka lagu-lagu yang notasi indah-indah kayak gitu ya. Cuman kalau yang isinya begitu memang Novi sendiri untuk di panggung nggak berani bawain. Iya, aduh. Kalau pakai jilbab, apalagi pakai jilbab, makanya Novi bener-bener yang kalau bikin lagu tuh harus ngobrol dulu sama Novi. Misalnya Kang Sin atau siapa gitu. Ini ada lagu buat kamu nih, pasti Novi nggak langsung mata-mata terima aja. Novi pengen tahu juga isinya positif apa enggak. Ada ya maaf ada ngatain orang, menzolimi diri sendiri. Kayak tadi juga kan itu yang Zabur Jiwa itu ada menzolimi diri sendiri karena kita terlarut dalam kesedihan. Nah, secara nasihat religinya dari Abah, kalau bisa jangan, yang positif aja biar jadi doa gitu. Jadi Novi meyakini itu kan, apa yang terjadi sesuai apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini itu yang terjadi. Yang Novi yakininya itu. Iya. Jadi akhirnya sekarang lagu, kalaupun kemarin Istri Diam-Diam pun bukan kita ngatain istri diam-diam, lagunya tentang yang ngingetin istri diam-diam, nambah istri nambah tanggungan, istri muda disayang-sayang, istri tua disia-sia, sadar abang pulang abang, jangan lupa diri. Masih ada di situ, masih ada mengingatkan gitu. Dan kemarin memang lagi hits banget istri diam-diam kan, banyak yang kena. Terus Mbak Novi, yang terbaru publis di medsos lagu apa sekarang? Yang terbaru ada 2, yang Beda Dari Cinta, video klip yang kita bikin itu, yang duet sama Kak Adibal. Keren banget loh lagunya. Keren. Lihat, kalau nggak percaya lihat di YouTube. Ya, apa channelnya namanya? Novi Aila Official. Ada Beda Dari Cinta. Ntar dulu, lagu itu yang ada sayangnya bukan sih? Ada. Jadi di video klipnya itu ada Kamasin juga sama kekasihnya. Ya ampun, kekasih itu ya. Ya kan pura-puranya di video klip itu kan kayak lagi bikinin kopi, padahal nggak ngopi aslinya. Nah, terus Mbak Novi, belum selesai, abis Beda Dari Cinta, sekarang yang terbaru masih baru Ramadan kemarin, Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang Ramadan kemarin. Ya kan kita juga itu baru di launching.
Oh itu ya, Yang- panggilan itu ya. Yang di dalam Islam Oh, ada iya, 3 panggilan Tuhan. Kan kita waktu itu syutingnya langsung berapa lagu, cuman dirilisnya gantian. Karena sekarang kan strateginya lebih ke rilis single ya, supaya di radio juga lebih maksimal. Jadi pendengar juga nggak kepecah, mau kalau ada chat pasti dukungnya satu fokus dong gitu. Jadi sekarang strateginya satu-satu gitu. Manopi kalau pengen dengerin suaranya lagu itu Bidadari Cinta, boleh nggak Manopi? Boleh. Boleh dong dengerin. Hmm. Saya suaranya ngefans sama Mbak Novi. Alah, kalau Novi nyindir nanti Kang Usin bisa tidur. Iya, nanti yang terakhir, Oh, segmen gitu. terakhir nanti saya Kalau biar susah biar tidur ya nanti panggil saya. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. gitu ya. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, aku tulang rusukmu. Bagus banget pesan lagunya ya. Mbak Nopi kok tadi pas air bersyukur kepada Allah, pas nyebut kekasih kok bisa ngelirik ke aku gitu. Jadi gitu aku ya? bisa terhanyut Ya gitu. Allah, refleks, Oh, refleks ya? refleks. Aduh. Akunya apa ya? Ada perasaan gimana gitu. Nah, minum dulu tuh. Firsa, aku dilirik Mbak Nopi tadi. Tuh kan langsung bunyi kan lagunya. Tuh. Wah iya tuh bener. Itu ya Kak Bebe. Novi itu lagi berpikir, kan dulu Mas Pri pernah bilang suatu saat kamu bikin dong langgam campur sari karena belum banyak yang ngambil Bikin. pasar itu tuh masih yang senior masih yang kayak Bu Waljina, Bu dari Sukoco itu yang muda-muda belum ada gitu. Ya deh Mas nanti bikin, makanya sekarang mikir kayak kemarin cover sholawat pada naik, cover lagu dolanan, lagu daerah juga udah mulai ada gitu. Novi mikir apa Novi menunjukkan sisi Novi sebenarnya dengan bikin cover langgam ya, tapi simpang siur berita nanti kena ini loh komplain loh apa gitu, izinnya bagaimana gitu, gimana sih? Iya, jadi sekarang itu banyak apa youtuber atau bahkan yang istilahnya kelas tinggi itu bikin begitu itu langsung di konten ID, jadi itu repotnya. Jadi istilahnya jangankan macam-macam begitu, saya itu baru upload bacaan Al-Quran itu bisa diklaim, itu luar biasa. Dalam Al-Quran ya, kok Kalau- bisa maksudnya jadi bahasanya apa ya, bukan dipatenkan ya, begitu mereka ngupload yang pertama kali mereka langsung ini itu Iya. ininya dia gitu ya, akhirnya nanti ada yang upload lagi diklaim sama dia. Jadi kayak punya dia gitu. Oke, kalau lagu-lagu misalnya yang ada Kalau penciptanya, Al-Quran gak masuk akal. iya makanya, tapi itu fakta. Sholawat juga Boleh sebenarnya dilihat. sholawat juga nggak masuk akal ya, kecuali dia pakai musik yang sama dengan cover orang yang upload sebelumnya. Kalau syair kan Jadi sekarang itu yang nggak masuk akal jadi dimasukin akal gitu. Gitulah kira-kira. itulah yang makanya Novi mau tanya-tanya dulu kalau bikin cover itu katanya harus hati-hati, mendingan Ya. bikin lagu baru aja. Sementara lagu baru sekarang ini grafiknya nggak lebih cepat dari dulu karena orang lebih suka dengan lagu yang udah easy Iya. listening tapi dikemas baru ya, cover itulah gitu. Nanti yang begitu-begitu nanti kita ngobrol banyak. Nah, kita cek nanti YouTube satu-satu. Nah, nanti langkah-langkah apa yang mesti dilakuin sama kita gitu untuk melangkah itu. Memang sekarang ya beda dengan dulu. Sekarang itu yang cover-cover aja kayaknya bentar lagi dibasmi. Wah, Habis. baru mau mulai udah ada kata-kata mau dibasmi. Maksudnya begini, misal mengcover lagu Sebujur Bangkai, misal Iya. lagunya Rhoma Irama, itu nggak bisa, jadi harus izin dulu ke publisher. Kalau itu kemarin udah sempat dengarkan beberapa teman-teman kita cover lagu-lagu soneta memang udah ditegur. Iya, sebetulnya bukan soneta aja, lagu-lagu yang lain pun kalau lagu ciptaannya masuk ke publisher ya otomatis kita harus izin ke publisher. Iya. Nah, kalau lagu-lagu yang dianggap tidak ada penciptanya, itu dia biasanya pakai konten ID.
Oh, itu yang gitu. disebut tadi Ah, konten ID itu. jadi dia begitu upload ya udah miliknya dia gitu, bahkan dia bisa mengeklaim lagu apapun yang kontennya sama dengan dia bisa diklaim gitu. Iya ya, Nanti apa ya? nanti kita pokoknya ngobrol di situ. Kembali ke profil seorang Novi Aila, terus married Merit. Terus jadi ibu rumah tangga. tahun berapa Mbak Novi married? 2014. 2014 berarti sudah 6 tahun ya, sudah dikasih putra. Alhamdulillah sudah dikasih putra yang pertama pas bulan ini usia 4 tahun. Yang pertama Adiknya cewek udah sepasang aja. Adiknya cewek tidak mendahului ya Allah, tapi sepasang udah cukup alhamdulillah. Yang cewek setahun setengah. 2 anak berarti 2 anak Iya. cukup lah ya. Kok setahun setengah sih? Iya. Kita kan bikin video klip kan aku lagi hamil. Oh iya ya. Iya. Oh, iya, Novi yang iya, di atas tuh yang lagu apa pakai baju coklat tapi kalau mau pingsan ya itu tuh karah lagi itu. Lagi Lagi itu ya? tanda-tanda kehamilan ternyata. Kok aku mau pingsan ya, kok mual ya? 6 tahun berumah tangga. Emang kenalnya berapa lama Mbak Novi sampai ke married itu? Kita awalnya temenan sih, temen pengajian. Oh, ngaji juga. 2009 itu ketemu kenalnya di Majelis Rasulullah. Belum akrab, masih biasa aja. Terus ya mulai setahun setelahnya 2010 udah mulai akrab. Ya udah mulai nyambung ngobrolnya tentang agama. Aku pikir kan ya kalau agamanya bagus, kalau Islam kan lihat agamanya dulu ya, agamanya bagus, ngobrol agama nyambung, ya udahlah gitu. Berarti kayaknya sesuai juga dengan lagu Caka kali ya. Iya. Itu kan lagu doa ya. Yaudah terus Novi bikin lagu itu tuh udah kenal sama Sen, lagu Cinta Karena Allah itu udah kenal, tapi belum berkomitmen ya. Udah terus udah kenal gitu. Udah 2012 sama serius 2014. Gitu. Terus sang suami itu ngomong-ngomong Lagu ya. bukan lagu. Oh, kirain lagu Novi ada Suami juga lagu maksudnya. yang judulnya Sang Suami kan? Iya, tahu. Karena itunya Mas Hendra Iya, sendiri. iya, iya. Mas Hendra itu sebetulnya tipe orang yang romantis juga. Lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan romantis, tapi justru Novi takut sama orang yang romantis. Oh gitu, takutnya? Orang romantis itu kebanyakan banyak bicara manis ya, tapi tidak sesuai dengan fakta kata Novi itu ya. Jadi Novi nggak suka yang terlalu dielus-elus terus nanti jatuh, enggak. Mending biasa aja gitu maksudnya. Baiklah masa. Baik, maksudnya dia kan Novi bilang tidak terlalu romantis, biasa aja gitu ya. Kadang romantis, kadang enggak. Sisi romantisnya dia mungkin kalau misalnya Novi ulang tahun kasih bunga, itu menurut Novi itu romantis yang cukup lah, nggak berlebihan gitu, nggak yang baca-baca puisi merayu-rayu memuji-muji, nggak suka. Sukanya yang biasa aja ya, lumayan. Lumayan Firsa. Nah terus Mbak Novi, kalau saya dengar setiap Jumat itu mengadakan pengajian, itu boleh tahu nggak pengajian apa sih maksudnya sebenarnya itu? Ya, setiap Jumat kebetulan di rumah itu ada kajian grup kita namanya Hadijah. Hadijah. Itu awalnya tuh dari teman-teman yang umroh bareng sama Novi, terus akhirnya pengen mendalami agama. Ya alhamdulillah, awalnya mereka tadinya diajak umroh takut-takut, alhamdulillah mau, alhamdulillah pulang dari sana masih haus ilmu. Akhirnya kita sepakat kita bikin kajiannya setiap hari Jumat kedua dan keempat, jadi 2 minggu sekali. Setiap Jumat ngaji di sini. Itu khusus cewek-cewek yang tadinya ya istilahnya biduanita yang tadinya penyanyi, udah mulai belajar berhijab, walaupun sebagian juga ada yang lepas pakai. Itu proses, karena Novi juga ngalamin proses itu. Jadi Novi ngerangkul semua sih, mau yang berhijab nggak berhijab mau gabung di Hadijah, asal perempuan boleh. Oh gitu. Karena khusus perempuan, karena kita bahasnya lebih ke fikih. Berarti aku nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, gitu. Terus di dalam isi pengajian itu apa, ada tausiah apa gimana? Berarti ada kita bahas ya, ada guru. Oh, ada kita guru. ada buka kitab. Nah sekarang itu masih
kitab fikih dan benerin bacaan Quran. Oh, Kita masih healing Quran sama ya itu fikih kan supaya wanita kembali ke kodratnya, apa yang salah, apa yang benar, apa yang boleh, apa yang enggak, menjadi istri harus bagaimana, menjadi ibu harus bagaimana. Ternyata semakin kita belajar semakin merasa nggak tahu apa-apa, ternyata banyak yang kita nggak tahu. Jadi alhamdulillah sih banyak. Maksudnya benerin bacaan Quran itu tajwidnya, Pak? Iya, kita gitu. kan suaranya pada bagus tapi bacaannya salah. Bacanya belepotan. Enak ya. tapi salah gitu kan, termasuk itu juga. Terus kajian itu ada berapa anggota? Maksudnya ada berapa orang gitu? Sekarang sih belum terlalu banyak kan karena memang komunitasnya kan bukan umum ya. Oh, bukan umum ya, khusus artis saja. Sementara ini ya khusus teman-teman artis yang hijrah yang di komunitas Novi kan punya komunitas Superstar namanya. Oh, Kan Novi itu selain Hadijah itu awalnya memang ngumpulin dari komunitas Novi. Novi itu punya grup Superstar. Superstar itu sudah dari 2011 sejak Novi keluar lagu Caka itulah Superstar ada. Nah, awalnya Superstar cuma komunitas untuk saling support karir, tapi supaya kita ngumpulnya juga rutin, terus Novi bikin seperti arisan. Sebenarnya tujuannya bukan arisannya, sebenarnya tujuannya lebih ke silaturahmi. Alumni KDI ada, akademi ada, dangdut mania, dan sekarang sudah mulai meluas, ada model, ada pemain sinetron, ada desainer. Jadi kita pokoknya yang bersinergi di entertain ini. Sekarang anggotanya kurang lebih udah ada 100-an waduh, yang Superstar itu. 100 anggota. Ya, itu awalnya Novi cuman karena kebetulan Novi pendiri, akhirnya mereka maunya Novi aja yang jadi ketua. Kemarin Novi udah ketuanya ganti Bunda Ayu Soraya atau Mbak Mega Mustika, kebetulan ada juga di situ. Udahlah, Bunop aja. Akhirnya mereka panggilan sayang ke Novi sekarang kan panggilan sebenarnya Bunop. Oh, gitu. Sebenarnya tadinya awalnya mereka ngeledek aja Bunop gitu. Jadi, akhirnya jadi panggilan sayang mereka. Kemarin kita halal bihalal baru seminggu yang lalu. Tapi udah tawarin udah ganti ketuanya nggak apa-apa. Kan nanti kegiatannya juga pasti lebih beragam kalau beda orang nanti pembawaannya beda. Enggak juga, mereka mau tetap Novi. Ya udah, jadi Novi di Superstar pura-pura jadi ketua, di Perindu Baitullah yang grup umroh pura-pura jadi ketua. Pura-pura ya. Ya seakan-akan ketua gitu. Terus di Hadijah juga iya gitu. Jadi gimana ya, harus bisa membawa diri menyesuaikan. Kalau di SS kan ya cowok cewek campur, ya gitulah pokoknya. Harus bisa menjadi seperti air, jadi bisa masuk kemana aja gitu, tapi nggak bisa nyampur dengan minyak atau apa fleksibel. yang fleksibel. Terus kalau di Hadijah itu memang yang paling kita lebih dekat, lebih terbuka karena semuanya cewek dan tujuannya sama, kita belajar agama. Kalau di Perindu Baitullah juga lebih ini lagi karena tujuannya udah pasti Allah gitu. Nah itu hampir semuanya Perindu Baitullah kalau SS 9 tahun, Perindu Baitullah itu sudah 7 tahun, Hadijah baru berjalan 1 tahun. Hadijah yang paling masih baru, makanya di Hadijah anggotanya karena kita pisahin kan, yang cowok bikin kajian sendiri sama Ustadz Pais, Dai Pais, Kokolim, yang cewek sama Novi, kurang lebih anggotanya masih sekitar 25 baru. 25 orang.